Baiklah, berjumpa lagi untuk pelajaran matematika peminatan kelas 10. Untuk materi pada pertemuan ke-7, kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi, pertidaksamaan eksponen ialah pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya mengandung suatu variabel peubah. Namun sebelum itu, perhatikan bahwa yang perlu kalian ingat di sini tentang tanda pertidaksamaan itu ada 4 jenis tanda pertidaksamaan. Yang pertama, tanda ini kita baca lebih dari. Kemudian tanda yang kedua kita artikan sebagai tanda kurang dari. Tanda yang ketiga kita artikan sebagai lebih dari sama dengan. Sementara yang terakhir ialah kurang dari sama dengan. Apa saja sifat-sifat yang harus kalian perhatikan pada pertidaksamaan eksponen? Silahkan perhatikan pemaparan berikut ini. Nah, untuk syarat utama dalam menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen adalah bilangan pokok ruas kiri itu harus sama dengan bilangan pokok pada ruas kanan. Jadi prinsipnya, perhatikan, prinsipnya itu sama dengan persamaan eksponen, di mana bilangan pokok kedua ruas itu harus sama. Sekarang perhatikan, dalam pertidaksamaan eksponen kita mengenal dua bentuk berdasarkan bilangan pokoknya. Yang pertama, bentuk 1 ialah pertidaksamaan eksponen monoton naik. Jadi pertidaksamaan eksponen monoton naik ini bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Di sini perhatikan. Jadi bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Maka perhatikan, untuk sifat A, jika A pangkat fx itu lebih dari A pangkat gx, perhatikan, maka untuk menentukan himpunan penyelesaian kalian cari fx lebih dari gx. Untuk sifat 2, jika A pangkat fx itu kurang dari A pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya ialah fx kurang dari gx. Untuk sifat C, jika A pangkat fx itu lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx itu lebih dari sama dengan gx. Dan yang terakhir, jika A pangkat fx itu kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya itu ialah fx kurang dari sama dengan gx. Perhatikan di sini, untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Di sini lebih dari, di sini lebih dari, di sini kurang dari, di sini kurang dari, di sini lebih dari sama dengan, di sini lebih dari sama dengan, sementara di sini kurang dari sama dengan, maka di sini juga kurang dari sama dengan. Berbeda halnya dengan bentuk yang kedua di sini. Bentuk yang kedua ialah pertidaksamaan eksponen monoton turun, di mana nilai A atau bilangan pokoknya itu berada di antara 0 sampai 1. Kalau tadi ini adalah A lebih dari 1, maka A di sini untuk bentuk 2 dia berada di antara 0 dan 1. Perhatikan tandanya, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, di sini lebih dari, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita rubah tandanya menjadi kurang dari, sama dengan. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya ialah fx lebih dari gx. Jadi kita rubah tandanya.
Untuk yang ketiga, A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka tandanya menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Dan yang terakhir, A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya ialah fx lebih dari sama dengan gx. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal. Untuk yang pertama, bentuk 1 pertidaksamaan eksponen monoton naik. Baiklah, untuk contoh soal 1 tentang pertidaksamaan eksponen monoton naik, di mana bilangan pokoknya atau A lebih dari 1, tentukan penyelesaian dari 8 pangkat x min 2 lebih dari 512. Penyelesaiannya yang pertama, sama dengan persamaan eksponen, kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokok pada kedua ruas. Pada ruas kiri kita dapat 8 pangkat x min 2 lebih dari 512. 8 pangkat x min 2 lebih dari, nah 512 itu jika kita cari atau kita ubah ke dalam bentuk eksponen dengan bilangan pokoknya 8, maka kita mendapatkan 8 pangkat 3. Dari sini kita dapat bahwa A sama dengan 8, sehingga A lebih dari 1. Jadi kita gunakan sifat untuk pertidaksamaan eksponen A lebih dari 1. Dari bentuk ini, perhatikan, kita mendapatkan bentuk fx itu sama dengan x min 2, gx sama dengan 3. Jadi x min 2 ini kita anggap sebagai fx, sementara 3 di sini kita anggap sebagai gx. Maka untuk sifat A lebih dari 1, penyelesaiannya adalah tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga kita dapatkan fx, tanda di soal tadi adalah lebih dari, sehingga fx lebih dari gx. Fx kita ganti dengan x min 2 lebih dari 3. Negatif 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi x lebih dari 3 tambah 2, menghasilkan x lebih dari 5. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari 5, x elemen bilangan real. Baiklah, untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Langkah pertama, seperti biasa kita samakan bilangan pokoknya. Kita peroleh di sini ruas kiri 3 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 9, kita ketahui sama dengan 3 pangkat 2, sehingga kita rubah 9 menjadi 3 pangkat 2. 2x min 1 kita kalikan dengan 2 di sini. Maka di sini kita dapatkan 3 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat. Nah, kita kalikan 2 dikali 2x min 1 menghasilkan 2 dikali 2x itu 4x. 2 dikali negatif 1 itu menjadi negatif 2. Bilangan pokoknya sudah sama, sementara bilangan pokoknya itu 3 lebih dari 1, sehingga A lebih dari 1 ya. Jadi karena A nya sama dengan 3, maka kita gunakan sifat untuk pertidaksamaan eksponen A lebih dari 1. Fx itu kita peroleh nilai fx adalah
3x tambah 2. Sementara gx itu nilainya 4x min 2. Sehingga kita dapatkan fx sama dengan 3x tambah 2, gx sama dengan 4x min 2. Untuk sifat pertidaksamaan eksponen A lebih dari 1, kita dapatkan tanda pada soal di awal, yakni kurang dari sama dengan, maka tandanya tetap tidak berubah, fx kurang dari sama dengan gx. Sehingga fx itu kita ganti dengan 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4x kurangi 2. Kita kumpulkan suku atau bentuk yang mengandung x, sementara yang tidak mengandung x juga kita kumpulkan di satu ruas. Sehingga di sini menjadi 3x kurang 4x kurang dari sama dengan negatif 2. Positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. 3x dikurangi 4x itu negatif x kurang dari sama dengan negatif 4. Karena di sini kita memperoleh negatif x, maka agar dia menjadi x, kita bagi kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga negatif x dibagi negatif 1, karena kita membagi dengan bilangan negatif, jadi kita rubah tandanya atau rubah arah tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari sama dengan. Negatif 4 juga kita bagi dengan negatif 1. Di sini menghasilkan negatif x dikurangi negatif 1, negatifnya kita coret menjadi x per 1 itu sama dengan x lebih dari sama dengan 4. Jadi kita dapatkan HP atau himpunan penyelesaiannya ialah x, dimana x lebih dari sama dengan 4, x elemen bilangan real. Berikutnya kita akan bahas tentang contoh soal pertidaksamaan eksponen monoton turun di mana bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai 1. Contoh 3, tentukan penyelesaian dari 1/7 pangkat 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1/49. Perhatikan, 1/7 pangkat 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1/49. Kita samakan bilangan pokoknya, 1/7 pangkat 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1/49 kita ubah menjadi 1/7 pangkat 2. Perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 1/7, dimana fx nya 2x tambah 1, sementara gx nya itu 2. Kita peroleh A sama dengan 1/7, sehingga A itu berada di antara 0 dan 1. Karena dia berada di antara 0 dan 1, maka kita gunakan sifat untuk pertidaksamaan eksponen monoton turun. Sebelum itu kita tentukan dulu fx nya. Fx sama dengan 2x tambah 1, sementara gx sama dengan 2. Kita gunakan untuk pertidaksamaan eksponen monoton turun. Himpunan penyelesaiannya kita dapat dari fx. Tanda di soal itu adalah lebih dari sama dengan, kita rubah dia atau ubah arahnya menjadi kurang dari sama dengan gx. Maka kita dapat fx kita ganti dengan 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 2. 2x kurang dari sama dengan 2 kurang 1. 2x kurang dari sama dengan 1, maka x
kurang dari sama dengan 1/2. Jadi 2 ini kita pindahkan ke kanan menjadi per 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X, di mana X kurang dari sama dengan 1/2 X elemen bilangan real. Baiklah, contoh soal 4 masih dengan pertidaksamaan eksponen monoton turun di mana bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1. Tentukan penyelesaian dari 1/5 pangkat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 kurang dari 1/125. Kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Di sini 1/5 pangkat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 kurang dari 1/125, itu kita ubah menjadi 1/5 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan di sini nilai A-nya sama dengan 1/5, sehingga nilai A itu berada di antara 0 dan 1. Fx itu kita dapatkan Fx-nya ialah X kuadrat dikurangi 2X kurang 5, sementara Gx-nya itu 3. Jadi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5, sementara Gx-nya itu sama dengan 3. Karena di sini dia bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1, maka merupakan pertidaksamaan eksponen monoton turun, sehingga tandanya berubah arah. Yang semula dia kurang dari, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya menjadi lebih dari. Fx lebih dari Gx, maka kita substitusi Fx X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 lebih dari 3. Nah, perhatikan pada pertidaksamaan kali ini kita punya bentuk kuadrat. Jadi untuk bentuk kuadrat sama dengan persamaan eksponen, kita harus merubah salah satu ruas menjadi 0. Jadi kita akan rubah ruas kanan. Untuk contoh kali ini kita rubah ruas kanan menjadi 0, sehingga positif 3 ini kita pindahkan ke kiri menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 dikurangi 3 lebih dari 0. Maka menghasilkan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 lebih dari 0. Karena dia ini ada tanda lebih dari 0, maka nanti yang memenuhi ialah yang nilainya positif. Kenapa positif? Karena bilangan yang pasti lebih dari 0 itu adalah bilangan positif. Ini akan sangat berguna nanti saat kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Namun sebelum itu, mari kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 itu jika kita faktorkan menjadi X tambah 2 kali X kurang 4 itu lebih dari 0. Sekarang kita cari terlebih dahulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya yang pertama X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Kemudian X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Selanjutnya kita buat garis bilangan dengan memuat X itu sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4.
Di sini kita sudah punya X negatif 2, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 4. Sementara kita buat di sini bulat atau petunjuk untuk negatif 2 dan 4, di mana di sini tandanya kita tidak buat lingkaran dengan bulatan penuh. Itu menandakan negatif 2 dan 4 itu tidak termasuk atau tidak ada tanda sama dengannya. Sekarang kita lakukan uji coba pada bentuk X tambah 2 kali X kurang 4. Tujuan dari kita melakukan uji coba ini ialah supaya kita mengetahui nilai dari X tambah 2 dikali X min 4 pada setiap wilayah di sini. Di sini ada 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Pertama kita uji coba untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di wilayah 2. Supaya kalian paham, X sama dengan 0. Maka kita ganti X dengan 0 pada bentuk perkalian ini menjadi 0 tambah 2 kali 0 kurang 4 itu sama dengan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Ternyata dia di sini bernilai negatif. Karena di sini dia bernilai negatif, maka kita isi tanda di sini negatif. Kita sudah isi tanda negatif di situ. Sesuai dengan kaidah daripada cara menentukan himpunan penyelesaian, maka jika di sini negatif, maka wilayah lain yang berbatasan dengan daerah yang sudah kita temukan nilainya itu merupakan tanda sebaliknya, yaitu di sini tanda positif, di sini juga tanda positif. Sama halnya jika kalian di sini kalian menemukan wilayah 3 terlebih dahulu positif, maka otomatis wilayah 2 negatif dan wilayah 1 positif. Atau misalkan kalian temukan wilayah 1 negatif, maka otomatis wilayah 2 positif, wilayah 3 negatif. Seperti itu. Kemudian kita ingat lagi yang dicari untuk menjadi himpunan penyelesaian adalah di sini adalah yang nilainya positif, ya. Jadi yang nilainya positif, maka perhatikan pada garis bilangan. Perhatikan pada garis bilangan yang nilainya positif itu adalah wilayah 1 dan wilayah 3. Wilayah 1 itu kita peroleh X kurang dari negatif 2. Kenapa X kurang dari negatif 2? Karena himpunan penyelesaian berada di sebelah kiri dari negatif 2. Sementara untuk wilayah 3, wilayah 3 itu nilai X lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4? Karena himpunan penyelesaian berada di sebelah kanan dari 4. Perhatikan di soal, karena tadi di soal tidak ada tanda sama dengan, maka di sini tidak usah kalian cantumkan tanda sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita peroleh ada 2 daerah. X di mana daerah yang pertama adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4, di mana X elemen bilangan real.